Sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Lalu saya belilah barang 1 juta untuk sebagai modal usaha pertama dalam bentuk alat tulis. Alat tulis? Ya, alat tulis. Ya, kalau buku nggak mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah bersama salah satu anggota Dewan yang terhormat, ada Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardigaus MSI. Rasanya terobati rasa lelah saya dari Bekasi, Pak. Untuk hadir di kediaman Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardigaus. Di saya panggilnya enaknya Bapak aja berarti. Iya, silakan. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya lebih terlihat awet muda ternyata aslinya. Enggak lah. Zaman bulan nih. Pak, lahir Bukit Tinggi ya? Ya. Lahir di Bukit Tinggi tanggal 8 Juni 1956. Berarti kalau dihitung sudah berapa usia? Bulan Juni besok ya. Pas 65. Pas 65. Tapi tidak terlihat sepertinya 65 ya. Saking banyaknya aktivitas mungkin ya, Pak. Yalah, ya. Makin awet muda kalau banyak kegiatan. Bapak, ini adalah salah seorang anggota dewan di mana yang memiliki berbagai macam usaha ya, pengusaha retail dan politikus Indonesia. Benar ya, Pak ya? Iya. Itu awal mula merintis usaha di mana kita tahu ada outlet Citra Swalayan, benar ya, Pak ya? Ya. Adalah outlet terbesar di Sumatera Barat dan di Riau. Itu awal mula merintis Citra Swalayan itu seperti apa? Ya, apa ya yang mau saya lakukan? Saya keluarga emas, pedagang emas. Kemudian ada juga kakak saya buka toko obat. Kemudian saya berpengalaman juga menjual buku di Ciputat, di kampus ketika mahasiswa. Jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi ada 3 alternatif. Ketika jadi mahasiswa di Ciputat, Bapak berjualan buku? Enggak, saya kan sebagai aktivis, ya. Kan ada masa tertentu kita buat surat kepada penerbit agar dilakukan bursa buku murah dalam jangka waktu tertentu. Itu kita adakan di organisasi kemahasiswaan. Jadi ketika itu namanya kampus, tentu pasarnya jelas. Yang akan belanja itu adalah mahasiswa. Mahasiswa butuh buku. Nah, jadi karena itu penerbit langsung respon. Setiap penerbit yang kita hubungi, dia respon, dia fasilitasi. Keuntungan buku itu ada yang 35%, 30%, 20%. Nah, kita diskon. Wah, luar biasa juga nih jual buku. Itu menjadi bagian motivasi saya. Wah, kalau seandainya saya kalau jual emas nggak mungkin. Dari mana modal? Walaupun kakak-kakak saya semuanya mak saya pedagang emas, tapi dari mana modal untuk bisa jual emas? Akhirnya jadi ada 3 kemungkinan ketika itu pulang dari Mesir. Pertama, jual emas. Kalau jual emas modal nggak punya. Kedua, toko obat. Ada di bawah Padang Teater itu, punya kakak. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan
kalau seandainya belum diserahkan ke keponakan-keponakan. Ternyata Mas nggak mungkin, obat juga sudah diserahkan ke keponakan. Akhirnya saya putuskan untuk jual buku. Ketika itu saya cari tempat di Jalan Permindo, Jalan Pasaraya dulu namanya. Membuat stempel kan gampang, berapa cuman. Nah, kemudian saya buat juga kop surat. Lalu saya kirim ke penerbit bahwa saya akan membuka toko buku di Jalan Permindo nomor 45. Ingat saya, satu pun tidak ada penerbit yang membalas surat yang saya kirim. Tidak ada yang merespon. Gawat nih. Aduh, perkiraan saya kan, wah enak menjual. Perkiraan tanpa modal. Karena kenapa dulu gampang-gampang ya, kata saya. Dulu gampang karena masanya jelas, tempatnya jelas. Nah, jadi nggak kalau sekarang kan, kalau dulu itu sifatnya kan lebih sosial, lebih mengedepankan aktivitas kemahasiswaan. Kalau ketika saya di Padang itu kan statusnya beda sebagai pedagang. Siapa-siapa berarti. Jadi pertama siapa orangnya, bagaimana reputasinya. Nah, satu pun nggak ada yang balas. Tidak ada yang balas. Waduh, ngeri nih, gawat nih. Toko dari kontrak nih ketika itu. Ketika itu tahun 85 awal Februari saya buka. Itu 3 juta 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi ngontrak tuh minimal 2 juta. Karena gagal, ya lalu saya putar lah otak apa yang mau dijual. Saya punya tiket yang tadinya dari Mesir, Malaysia, Jakarta, saya pindahkan Mesir, Malaysia, Padang, Jakarta. Mesir, Malaysia, Padang, Jakarta. Nah, jadi kan ada tiket gratis nih. Nah, diurus di Malaysia ketika itu oleh kawan-kawan. Akhirnya berhasil. Kemudian saya punya uang, jadi itu yang cerita yang sudah saya ekspos. Saya memulai usaha seperti ini, kejadiannya itu dari modal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu sama dengan ketika dulu itu $1.000. Akhirnya nggak mungkin lah jual buku cetak. Rencananya mau menjual buku cetak. Akhirnya karena saya bilang tadi saya punya modal $1.000. Di samping juga biaya kontrak itu. Jadi modal itu dari mana? Dari pekerjaan saya ketika di Saudi. Nah, selama 2 tahun ya Pak? Saya kan mendapatkan uang ketika itu kan tiap tahun $3.000. Ya namanya mahasiswa, yang penting ada berlebih. Saya pulang itu ada membawa uang sekitar $2.000 kalau nggak salah. Lalu kebetulan ada paman saya, Haji Kamili, juga kepada emak saya itu diberikan apa namanya tuh, dia kalau meninggal sekian dari hartanya itu diserahkan kepada adiknya. Yang adiknya itu adalah emak saya. Nah, jadi dari warisan emak saya itu saya mendapatkan kalau nggak salah 300 atau 350 gram emas yang ketika itu setara dengan 3,5 juta. Nah, jadi itu saya manfaatkan untuk mengontrak toko. Nah, yang dari Mesir saya bawa untuk modal usaha. Lalu tiket ke Jakarta udah ada yang tadi. Lalu saya belilah barang 1 juta untuk sebagai modal usaha pertama dalam bentuk alat tulis. Alat tulis? Ya, alat tulis. Ya, kalau buku nggak mungkin.
Kalau buku kan mahal. Nah, jadi kita. Tapi alat tulis itu termasuk buku tulis juga berarti? Ya jual buku tulis, bukan buku cetak. Nah, bukan buku pelajaran. Alat tulis berarti ya? Ya alat tulis, termasuk dalamnya alat tulis ya. 1 juta itu 2 rak juga telase, ya nggak penuh ketika itu. Jadi tiap hari karena kontraknya 3 juta per tahun, diperkirakan ke 10.000 satu hari. Belum biaya makan. Setiap berganti hari itu saya udah nih hilang uang. Saat itu dicatat Pak? Bukan, kan bayangannya omsetnya ketika itu cuma berapa, 10.000 enggak. Ya kita baru lah isi barang nggak ada. Toko yang saya kontrak itu 4x20, saya pakai cuma 4x5. Kalau saya buka 4x20 kan kayak gudang. Nah, lalu saya perkecil, saya siasati bagaimana supaya 4x5 itu luas toko bisa rame isinya. Saya taruhlah buku-buku ketika saya mahasiswa dulu di Ciputat. Saya pajang semuanya, jadi terkesan barangnya padat. Kemudian tapi tidak untuk dijual Pak? Tidak untuk dijual, sekedar untuk meramaikan ya, isi toko itu. Toko panjangnya 4x20, karena nggak ada modal, saya perkecil 4x5, itu pun juga nggak ada isinya. Akhirnya saya pajanglah buku-buku. Kemudian juga saya pajang foto-foto saya ketika dulu tuh saya hobi berfoto dengan para tokoh. Saya foto dengan Pak Menteri, dengan Buya Hamka, dengan macam-macam ketika itu. Ketika pengunjung datang mau beli frame foto tuh, ini mau dijual, ini berapa harganya? Wah maaf ya, ini nggak dijual gitu. Tapi ada ya? Iya, enggak, ketika itu kan saya kan ada frame foto tahu kan? Ada foto saya di sana. Itu hanya untuk meramaikan, begitulah kondisi ketika itu. Saya memulai usaha sangat prihatin, hanya dengan modal 1 juta. Tadinya ingin menjual buku berdasarkan pengalaman ketika berada di Ciputat, tapi karena tidak ada respon sama sekali oleh penerbit, saya banting setir. Nama toko saya ketika itu namanya Pustaka Citra. Pustaka Citra. Kalau pustaka pasti buku, buku pelajaran. Tapi ketika orang masuk kok nggak ada buku pelajarannya kan gitu. Nah, dari situlah saya memulai usaha. Kalau nggak salah ketika itu di bulan Februari. Jadi saya kontrak bulan Januari, baru bukanya bulan Februari. Nah, ketika itu ya saya bosnya, saya bagian pelayannya, saya bagian pembelinya, saya membersihkan tokonya. Jadi one man show lah. Kenapa? Karena nggak mungkin saya membiayai karyawan. Untuk diri saja ketika itu nggak memenuhi omset yang saya dapatkan ketika itu. Kenapa? Paling-paling omsetnya ke awal-awal tuh 10.000, 15.000, taruhlah keuntungan 20%. Nah, berapa? 3.000, 2.000. Iya, jadi kan makan ketika itu 400 ramas ketika itu. Jadi saya beli barang itu, saya tidak memanfaatkan becak untuk alat bawah dari grosir ke toko saya. Kenapa? Kalau saya sewa becak, ongkosnya 500. Bayangan saya begitu keprihatinnya dulu. Kalau saya bayar becak ini, berarti kenapa tidak saya yang bawa sendiri? Saya bawa sendiri, jaraknya berapa? Sekitar 500. Enggak, bukan pakai becak, saya penting sendiri. Iya. Jadi kalau saya kasih becak, ini bisa saya manfaatkan untuk makan siang nih. Nah, begitu keprihatinannya. Sehingga apa? Saya membeli barang di grosir di Imam Bonjol di Padang. Saya tuh melewati Pasar Raya. Pasar Raya itu pada pedagang emas yang orang kampung saya semuanya. Caranya Pak, supaya orang kampung saya itu nggak lihat saya membawa barangnya itu ke arah pasar bertingkat. Nah,
ada perasaan malu lah, ya anak muda kita sarjana bawa barang begini. Tapi apa boleh dikata, karena memang hidup prihatin, saya berupaya untuk berhemat, cermat dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika itu akhirnya di bulan Juli saya nikah dengan istri saya tadi. Nah, jadi ini jadi aset juga bagi saya nih. Berarti saat itu ketika menikah masih usaha Pustaka Citra itu? Iya, masih. Jadi masih dalam proses kan. Saya kan memulai Februari, baru Juli nikah. Nah, ketika sebelum nikah itu ada orang datang dari Solo, laki-laki. Tolong dibantu adik saya bisa jadi karyawan di sini katanya. Saya masih ingat namanya si Ani. Wah, mana mungkin saya merekrut karyawan. Untuk makan saya aja nih belum bisa ditutupi oleh usaha yang saya geluti. Kontrak toko 10.000, makan tiap hari taruhlah 3 kali dengan minum pagi, sekitar 1.500. Berarti ya sekitar 12.500. Keuntungan hanya 2.000, 3.000. Tiap hari itu udah, wah nih rugi lagi. Akhirnya pokoknya gini aja dah, terima aja lah dah, berapapun gaji yang udah kasih, pokoknya beras dari kampung untuk adik saya nih. Ingat saya ketika itu gajinya adalah 15.000 sebulan ketika itu. Namanya si Adi kalau saya nggak salah. Nah, itu memulai, jadi baru saya agak bisa leluasa karena sudah ada karyawan. Nah, usaha saya ketika itu sudah mulai agak baik. Trafiknya lumayan lah, tapi belum meyakinkan. Grafiknya itu dari tahun 85 sampai sekarang saya bukukan. Berapa omset tiap hari. Kalau nggak salah tahun 85 itu omset saya per harinya rata-rata ya itu sekitar 49.000. 49.000 per hari. Orang banyak. Jadi orang cuma 49.000 kalau dibandingkan uang sekarang. Kalau sekarang satu orang belanja aja 500.000, 1 juta. Ini ketika 85 itu orang belanja. Masih besar berarti ya? Ya belum masih rugi. Taruh 49.000, 50.000 kali 20%. Berapa? Berarti 10.000. 10.000. Biaya kontrak toko 10.000. Biaya listriknya, biaya karyawannya, makan saya udah berkeluarga. Artinya ketika tahun pertama itu belumlah sebagaimana harapan dan keinginan, ya dengan hidup keprihatinan. Nah, saya lewati, alhamdulillah berjalan baik. Lalu ya ketika itu karena saya melayani yang belanja itu orang senang, yang langganan saya itu orang hebat aja tuh, ada yang kepala dinas, ada yang dirut PM Garam, ada Doane di Teluk Bayur, kemudian ada juga Pak Bupati Sijunjung yang kebetulan mantu saya sekarang orang Sijunjung. Mantu saya itu sekarang jadi bupati di Sijunjung. Nah, hebat juga. Dia langgan majalah. Langganan berarti. Dia Pak Bupati. Bupati itu belanja seluruh majalah, belanjanya tempat saya. Enggak terbayangkan bagi saya, ternyata saya mendapatkan mantu orang Sijunjung yang kemarin ini dilantik sebagai bupati. Nah, jadi berjalannya waktu, perkembangan usaha makin bagus. Tahun 90 ruko saya 1 petak bertambah jadi 2 petak, berkembang. Kemudian di samping itu saya juga tidak puas dengan hanya itu, sekalian juga jual mobil bekas. Di samping bisa pakai pribadi, kalau ada orang yang menawar saya jual beli mobil juga. Jual pakai, maksudnya dipakai dulu. Jual pakai, sama belum laku dipakai dulu. Jadi itu, jadi saya lakukan itu berbarengan.
itu tahun 90 udah mulai. Kemudian tahun 88 saya mendapatkan kredit. Wah, ini bulan Agustus 88 Mendapatkan? Saya dapat kredit dari bank BPD namanya, Bank Bumidaya. Saya kan nggak punya kekayaan, cuman difasilitasi oleh kakak saya Gusman Gaus. Ada kakak saya namanya Gus Nidar, dia bermasalah di Bank Nasional, lalu ditarik sertifikatnya, sehingga bisa mendapatkan fasilitas 15 juta pinjaman, 10 juta untuk saya, 5 juta untuk kakak saya yang punya sertifikat tersebut. Dengan mendapatkan fasilitas itu sekitar 10 juta, saya berangkat ke Jakarta. Saya beli mobil, kalau nggak salah harganya 4.250.000. Ketika itu tahun 88. 4 juta. Saya beli mobilnya tahun 83. Oh, mobil tahun 83. Ya. Saya membeli mobil, saya dapat kredit Agustus 88. Sebanyak 10 juta. Kemudian saya manfaatkan untuk membeli barang ke Jakarta. Saya naik bis ketika itu ya, bis. Ketika itu jalan lintas Sumatera itu, waduh, becek banget. Ngeri lah ya. Masih terjal berarti. Nah, jadi belum yang seperti sekarang. Lalu saya belanja lah di pasar pagi di Jakarta. Saya habiskan uang sekitar 5 juta. Saya penuhin itu mobil, isi ke mobil. Yang bawa mobil itu saya ke Padang sendiri Pak. Ada teman, saya cari-cari kawan ke Ciputat Jakarta ini, kawan-kawan siapa yang mau pulang gratis gitu. Ternyata nggak ada yang mau. Kebetulan ada adik teman saya, dia orang Tanah Datar, mau pulang ke Padang. Udah, bareng aja dengan saya. Kamu bisa bawa mobil nggak? Enggak, kata. Waduh, ini udah terpaksa saya bawa mobil. Salah berarti. Nah, tapi kan susah juga cari orang yang mau pulang kan. Akhirnya berangkat. Ya, saya nggak pernah membawa mobil dari Padang Jakarta atau Jakarta Padang. Sekali itu ya saya beranikan aja. Jalan pun juga nggak kenal, nggak tahu. Akhirnya memang ketika di perjalanan jalan masih jelek, saya ingat betul, dan rawan. Sekarang aja rawan, apalagi dulu ya, tahun 88 itu. Akhirnya ya saya kuat bawa mobil. Sekarang aja bawa mobilnya 120 itu masih sampai sekarang. Sopir saya kalau lambat dia mobil, saya nggak pernah marahin mobil. Saya marahin sopir saya itu kalau dia lambat bawa mobil. Nah, kalau dia kencang, paling-paling saya ingatkan hati-hati. Yang penting jangan tabrakan. Udah itu aja. Jadi sampai sekarang saya bawa mobilnya suka ngebut juga, walaupun umurnya sudah 65. Jadi pas di Lubuk Linggau itu sekitar jam 2 malam. Nah, saya kadang-kadang ikutin bis untuk keamanan, safety dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bisnya dia kelambat, terpaksa saya potong lagi. Kita kemana-mana nggak tahu saya jalan. Pokoknya saya itu supaya tahu jalan ikutin pokoknya bis, saya ikutin aja. Pas di Lubuk Linggau, nah ini saya salah jalan. Harusnya di Lubuk Linggau tuh dari Jakarta tuh kita belok kanan. Karena saya di Lubuk Linggau tuh sekitar jam 2 ngantuk, saya mampir ke restoran, saya coba tidur, nggak bisa tidur. Saya bilang aja sama kawan itu, udah kita berangkat aja lah, saya nggak bisa tidur. Pas itu ternyata harusnya saya belok kanan, saya lurus. Tahu-tahu sampai ke jalan ke Curup. Jalan ke Curup tahu kan, ke Bengkulu. Nah, bukan arah ke Padang, beda arah. Tapi pas di jalan tuh saya ngantuk. Padahal di situ tuh rawan. Saya pinggirin aja mobil, saya tidur sebentar. Menjelang subuh saya udah sampai di Curup. Ada
jamaah ibu-ibu, saya nanya, biasanya Padang Jakarta ini jalannya lurus ya begini-begini, kok kayaknya jalan ke kampung nih. Bingung juga kan, ada semacam perasaan saya ini nggak jalan Padang salah, ke Padang salah ini jalan gitu ya. Berarti ya. Lalu saya tanya jamaah yang pulang dari masjid, Bu, saya mau ke Padang, jalannya kemana ya? Oh, Bapak salah ini katanya, ini ke Curug ini. Jadi gimana? Bapak harus balik lagi katanya. Waduh, itu ada sekitar berapa tuh, 2 jam kemudian. Iya, itu bulan Agustus. Akhirnya saya balik lagi sampai di Lubuk Linggau, baru nyampe lagi. Jadi itulah perkembangan usaha awal, menambah modal. Alhamdulillah tahun 90 saya katakan tadi Buddha berkembang jadi 2 petak. Kita ringkasnya setelah itu 93 menjadi 3 petak. Saya rubah nama toko saya dari Pustaka Citra menjadi toko buku Swalayan Citra. Jadi ada toko buku tetap kita jual, kemudian swalayan saya lagi tren ketika itu. Saya kalau ke Jakarta ini lamanya itu adalah di supermarket Matahari, bagaimana melayout barang, bagaimana barang, apa aja barang yang dijual. Cari informasi. Enggak, studi tiru, meniru bagaimana melayoutnya. Jadi ketika itu mungkin saya adalah orang yang pertama membuka usaha retail dalam bentuk swalayan. Swalayan itu artinya belanja dengan melayani sendiri. Nah, jadi orang model-model begitu belum nyaris dulu kan. Ketika itu caranya kan apa yang dibutuhkan ini dilayani, dia ngambil sendiri. Nah, mungkin saya yang pertama di Sumatera Barat memulai cara berbelanja itu dengan melayani sendiri. Ya risikonya kan besar. Nah, dengan berjalannya waktu, 93 sudah 3 petak, mereknya juga sudah berubah, toko buku dan swalayan Citra. Nah, kemudian berjalannya waktu tahun 93 ya, tahun 2000, tahun itu kan 93, tahun 99 saya tetap jadi dosen. Nah, pas reformasi saya diajak kawan-kawan masuk politik. Nah, saya masuk, dirayu oleh kawan-kawan senior masuk P3. Ketika itu terjadi muswil, saya diberi amanah sebagai bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan dan Pembangunan Sumatera Barat. Pas ada pemilu di situ, kebetulan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mewakili Kota Padang. Di tahun 99 itu ya? 99. Nah, karena ada aturan oleh undang-undang bagi pegawai yang aktif di politik harus melakukan pilihan. Apakah tetap sebagai pegawai atau jadi politisi. Tidak boleh dua-dua. Harus fokus ke satu berarti ya. Zaman Orde Baru terutama Golkar kan boleh. Nah, ketika reformasi bagi pegawai yang ingin mengabdi sebagai politisi harus menanggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri. Ikhtiar saya ketika itu saya putuskan saya mengundurkan diri dari dosen. Karena saya ingin bagaimana saya lebih banyak manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena apa? Kalau jadi politisi apalagi anggota DPRD itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang bisa kita putuskan bersama dengan kawan-kawan yang akan menimbulkan dampak bagi masyarakat banyak. Sedangkan dosen hanya dampaknya memang lingkupnya lebih kecil dan juga memang di dalam hadis kan dikatakan
apabila mati anak Adam maka putus sekalian amal ibadahnya kecuali 3, ilmu yang bermanfaat. Nah, kan itu. Kalau jadi politisi, apalagi jadi anggota dewan, tentu kebijakan-kebijakan itu dampaknya itu bukan hanya untuk lokal, untuk orang kampung kita, tetapi masyarakat Sumatera Barat. Nah, itulah makanya ini menjadi bagian obsesi pilihan saya, kenapa saya mengundurkan diri jadi dosen pegawai negeri tanpa mendapatkan hak pensiun, lalu pilihan saya menjadi politisi, dan alhamdulillah sebagai politisi saya 3 periode menjadi anggota DPRD Sumbar. Alhamdulillah saya diberi amanah kepercayaan oleh masyarakat Sumatera Barat, terutama daerah pemilihan saya. Kalau pertama itu dapilnya Padang, periode kedua dan ketiga dapilnya adalah Pariaman, Kota Pariaman, Agam dan Bukit Tinggi. Periode yang terakhir 2014 sampai 2019 dapilnya Agam dan Bukit Tinggi. 3 periode. Dua periode pertama itu saya dari P3, periode 2014-19 dari Partai Amanat Nasional. Kenapa saya pindah? Karena ketika tahun 2010 saya diusung oleh PAN, satu-satunya partai yang mendukung saya jadi calon bupati di Kabupaten Agam. Kata ketua PAN ketika itu, Pak Guspadi, kalah atau menang, karena PAN yang mendukung, tentu saya harap, saya minta Pak Guspadi mengabdi di PAN. Karena begitu harapan dan keinginan dari Ketua DPW PAN yang kebetulan adalah teman saya, sama-sama anggota DPRD Sumbar. Tentu kurang elok juga kita sudah diberi fasilitas tanpa biaya untuk mendapatkan kereta, mendapatkan partai untuk maju, lalu saya ke hengkang juga nggak pas. Akhirnya saya direkrut menjadi salah seorang wakil ketua DPW PAN. Dari wakil ketua DPW PAN, saya dicalonkan periode ketiga ini dari PAN. Dapilnya adalah Agam Bukit Tinggi, dan alhamdulillah diberi amanah sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Barat. Terakhir, sebetulnya pada 2014-2019 itu saya pengennya maju untuk DPR RI. Ketika itu. Kenapa? 2000, ya betul. Kenapa? Karena ketika dulu itu saya kan sudah calon bupati, dan di putaran kedua baru saya kalah. Ketika hasil survei yang disampaikan oleh tim yang bergerak di bidang itu menyatakan kepada saya, mendorong saya untuk maju DPR RI. Cuman incumbent minta kepada saya, Pak Guspadi, berikan kesempatan kepada saya 1 periode lagi. Pak Guspadi tetap majulah di DPRD Sumbar. Alhamdulillah, karena kesepakatan antara Ketua DPW PAN bersama kawan yang incumbent DPR RI itu dengan saya, akhirnya disepakati saya mengalah. Akhirnya saya ditetapkan cukup sebagai calon DPRD Sumbar, dan alhamdulillah saya terpilih, malah diberi amanah sebagai wakil ketua DPRD Sumbar. Nah, baru kemarin 2019 saya maju untuk pusat, dan alhamdulillah tadinya di Dapil Sumbar itu PAN tidak mendapatkan kursi pada tahun 2014-19. Kemarin alhamdulillah suara saya nomor urut 3, suara partai nomor urut 4. Sekarang ya saya ditugaskan oleh fraksi di Komisi 2 Bidang Pemerintahan, dan sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun, dan
bagi saya rapat-rapat itu bukan tugas dan kewajiban, tetapi merupakan hobi. Ya. Jadi pada masa pandemi ini banyak kawan-kawan rapat itu lewat virtual. Saya paksakan diri saya walaupun umurnya sudah sekian, saya hobi rapat itu tidak secara virtual tetapi secara langsung. Ya. Dan juga orangnya saya disiplin. Ya. Saya tidak pernah terlambat dalam rapat, tidak pernah terlambat. Ya. Sudah 1,5 tahun. Dan yang kedua adalah nyaris 90% atau 95% saya orang pertama datang dalam rapat. Yang paling pertama datang Ya. karena disiplin nih. Nah itu pertama nggak pernah Ya. terlambat. Ya. Ya, kalau rapat jam 10 itu sebelum Ya. jam 10 saya udah hadir. Nah itu poin penting buat anak muda. Ya, yang kedua adalah Ya. hampir 90 kalau nggak 95 90% yang datang pertama itu saya. Itu sebuah komitmen lecutan kepada diri saya, dan itu adalah bagian dari karakter. Ya. Jadi saya dididik oleh keluarga disiplin. Ya. Disiplinnya sama dengan militer walaupun keluarga kami ini nggak ada yang militer. Ya. Nah, inilah hasil dari sebuah didikan yang disiplin, bersih, kerja keras, jujur, ya pantang menyerah dan lain sebagainya. Ini hasil sebuah proses didikan yang saya dapatkan dari keluarga terutama saudara-saudara Ya. saya. Nah kalau misalkan kembali ke dunia usaha Ya. yang telah Bapak miliki, untuk Citra Swalayan itu sudah berapa outlet sampai saat ini Pak? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, berubah Pustaka Citra menjadi Citra Swalayan adalah tahun 93. Ya. Kemudian saya lanjut buka cabang di beberapa tempat di Kota Padang. Ya. Melalui proses, ada yang ketika itu tahun 93 itu udah ada buka cabang di Padang Panjang, buka cabang di terminal. Sejak tapi tahun 93 itu sudah saya hobi mulai buka sebuah cabang. Ya. Ya, walaupun modalnya belum seberapa, tapi belum permanen lah. Ya. Setelah itu baru saya memiliki toko. Sekarang ini cabangnya udah 17. 17 Insya Allah hari Jumat besok buka lagi di Padang, di Tabing, namanya adalah Citra Mart. Citra Mart. Nah itu agak nggak sebesar ini. Ya. Kalau ini kan Grand Citra Supermarket. Ya. Ini untuk kaum milenial. Jadi yang menjalankan usaha saya ini bukan saya lagi, tetapi generasi anak saya, Rediam Fikri. Kebetulan dia S3-nya di Malaysia, S2-nya di Amerika, dan dia memang konsen untuk melanjutkan usaha bapaknya. Jadi saya udah nggak terlibat sama sekali terhadap usaha saya yang membangun. Kemudian karyawan saya sekitar 300 orang. 300 orang? Ya. Karyawan dari 17 outlet itu ya? Ya. Luar biasa. Nah kalau misalnya kita berbicara, kita tahu sepanjang perjalanan seorang Bapak Gus Pardi Gaus, pesan-pesannya untuk anak muda khususnya anak muda Minang, dan para anak muda yang mungkin merantau ke Jakarta, mulai dari untuk sekolah tinggi, pesan-pesannya apa Pak? Ya, yang pasti anak-anak yang baru tamat kuliah, dia pasti gamang mau jadi apa. Dan profesi apa yang akan dia lalui. Saya adalah orang yang merasakan ketika itu. Walaupun keluarga jelas apa usahanya, tapi kan kita pengen mandiri. Nah, oleh karena itu untuk bagaimana mencapai sukses, yang utama itu sebagaimana saya katakan, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri. Nah, tepat waktu. Kemudian yang kedua,
kalau dalam berusaha yang paling itu bagaimana mengedepankan jujur, yang pada hari ini sulit mencari orang jujur, sulit. Kalau saya memang memfilosofi kehidupan ini dengan berpedoman kepada nilai-nilai sifat-sifat keutamaan Nabi. Sifat-sifat keutamaan Nabi itu adalah amanah, fatanah, tabligh, sidik, artinya jujur, amanah, cerdas, kemudian tabligh itu artinya komunikatif. Jadi kalau itu saja yang kita jadikan bahagian daripada kehidupan, bahagian daripada karakter kita, saya yakin dan percaya kita akan mencapai sukses. Di samping itu adalah sebetulnya kita ini harus bekerja keras. Sebetulnya dalam Islam itu banyak ayat, banyak hadis yang mendorong umat itu untuk bagaimana kita ini tidak malas. Dikatakan bahwa waktu itu adalah pedang, waktu itu adalah pedang. Al-waktu kasyaif, jadi waktu itu adalah pedang. Pedang itu kalau nggak pandai-pandai memanfaatkannya bisa merusak diri kita dan juga bisa memanfaatkan ke arah kebaikan. Jadi kembali kepada yang tadi, motivasi-motivasi untuk bisa meraih keberhasilan pertama adalah bagaimana kita ini sebagai orang yang jujur, orang yang amanah. Jujur dan amanah ini sulit untuk mencari orang-orang yang sekarang. Siapapun. Jadi jujur, kalau kita jujur, kalau kita amanah, orang akan apa saja akan percaya, ditumpangkan, apa saja orang yakin dengan kita, malah orang banyak membantu kita. Saya merasakan itu. Jadi itu landasan hidup saya dan keluarga saya tahu itu kakak-kakak saya siapa saya. Yang pertama adalah bagaimana membangun diri kita sebagai orang yang jujur, bagaimana diri kita ini orang yang amanah atau orang yang bisa diberi kepercayaan, kemudian bagaimana kita bisa jadi pekerja keras, jangan malas. Jadi ini penting. Menyerah, ya, saya buka toko dulu itu dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau musim ujian masuk perguruan tinggi itu orang kan mau beli pensil 2B, penghapus, peraut, ujian. Jadi saya jam 6 itu udah buka. Jadi pagi itu biaya kontrak saya itu udah lunas gitu. Padahal dalam kebiasaannya enggak rugi-rugi terus kita. Enggak, itu yang saya sampaikan. Jadi saya buka itu jam 7. Sekarang ini di toko saya itu buka setengah 8, tutupnya setengah 11, ada yang jam 11. Begitu apa? Walaupun enggak saya yang langsung, itu bagaimana juga kita dalam berusaha ini tujuannya adalah membantu masyarakat. Jadi karena ini kita alhamdulillah usaha ini nggak banyak yang hal-hal yang negatif, yang menimbulkan dosa, yang menimbulkan tipuan. Kenapa? Kita belanjakan sistem swalayan. Kalau ada barang yang jelek, dia nggak ambil itu. Kalau sistem tradisional, barang yang nggak bagus dibilang bagus. Kalau ini kan nggak, dia ngambil sendiri. Jadi milih sendiri ya, milih sendiri. Jadi artinya insya Allah kita berupaya bagaimana kita dalam beraktivitas itu melakukan penampilan-penampilan sebagaimana sosok yang ditampilkan oleh Nabi. Nabi itu adalah sebagai pengusaha. Berarti karakter Nabi yang harus dipegang teguh. Itu menurut saya adalah merupakan modal utama bagaimana ini dijadikan bahagian dalam melakukan segala aktivitas apapun. Jadi Nabi sebagai
sosok sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah sebagai tiru teladan yang kita teladani. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, dan sana dimanapun berada, sekian sudah obrolan dan perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Gus Supardi Gaus MSI. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan bisa mengambil hikmahnya yang baik bisa kita ambil dan yang tidak baik menurut penilaian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.